Saya Alan dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Kita akan membahas bagaimana kita mencabut rasa takut dari jiwa kita, dari alam bawah sadar kita ya. Dan masih bersama dengan Tante Jen dan pastinya teman-teman di sana pasti akan diberkati. Oke Tante, kita akan lanjut pembahasan tentang takut. Rasa takut itu kan berada di jiwa kita kan, di pikiran kita dan perasaan kita, emosional kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mencabut rasa takut yang ada di jiwa kita? Pertama, kita harus sadar dan mengerti ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya. Lalu kita cari akarnya, karena setiap orang kan punya ketakutan yang berbeda. Wow, setiap orang punya ketakutan yang berbeda, jadi kita harus cari akarnya di mana? Bukan masalah akarnya, sorry. Jadi setiap orang punya ketakutan yang berbeda. Jadi kita cari permasalahan ketakutan yang kita sedang takutkan itu apa. Karena ada orang yang takut tua, takut mati, takut sakit, baru takut nggak dapet jodoh. Oh itu kayak aku pernah ngalamin, ya benar. Ya kan macam-macam ketakutan, takut gemuk, takut kekurusan, ya kan macam-macam. Ya takut hitam. Jadi kita temukan kita tuh sedang takut apa gitu Tante ya? Ketakutan apa yang sedang membelenggu kita? Karena saya pernah mengalami suatu depresi yang sangat-sangat nggak masuk di akal, dimana suara-suara tuh penuh di jiwa saya. Wow, pikiran. Suara ketakutan. Ketakutannya yang membuat saya takut adalah suara-suara yang ada di saya, yaitu mati kamu, mati kamu, mati kamu. Orang tidak bisa mendengar, tapi saya mendengar di dalam jiwa saya. Di jiwa kita. Wow. Nah di situ itu justru awal saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena saya pernah dikasih obat, ya cuman asal ketiduran, sebentar tenang, abis itu ya udah takut lagi. Bayang-bayang maut datang di pikiran, lalu ada suara-suara, mati kamu, mati kamu. Jadi seperti roh maut yang lagi mengejar. Dan itu saya pernah mengalami. Dan pada saat seperti itulah saya tahu obat tidak bisa menyembuhkan saya. Ya, karena sarafkah saya obat penenang malah jadi lemah. Dan saya mendengar satu hamba Tuhan berbicara yang mana dia punya pengalaman istrinya meninggal karena mengalami depresi dan oleh dokter dikasihnya terus-menerus obat penenang. Ya, akhirnya dia punya saraf di kepala, entah bagaimana lah secara medisnya saya nggak ngerti. Pokoknya intinya dia tuh menjadi lemah pemikirannya. Jadi dengan kayak begitu akhirnya semakin lemah, bukan dia mengalami kesembuhan, malah akhirnya mungkin. Saya ketakutan. Saya pikir saya nggak bisa bergantung sama orang. Ya, karena kalau saya kayak begini berbahaya saya nggak sejahtera memang dari awal juga. Jadi puji Tuhan saya tidak mau obat dan saya mencari jalan keluar yaitu firman. Jadi firman yang memerdekakan saya dari ketakutan yang segitu dalamnya, dari suara-suara kematian, ya kan, bayang-bayang maut. Karena dulu saya pernah, ya kan ya, sebenarnya bukan seorang pecandu yang berat, tetapi saya pernah gitu loh, di lingkungan di mana saya dikasih coba narkoba segala macam ini saya coba. Dan mungkin itu yang disebut paranoid. Dan saya mengalami. Kemanapun kita pergi ada perasaan yang parno gitu kan ya. Dan itu benar-benar menakutkan karena waktu itu saya sempat mengalami di mana setan tuh ngomong tuh kita tuh dengar gitu loh di jiwa gitu kan, jadi gemanya tuh ada, tapi kita nggak bisa bilang. Kalau kita cerita sama orang bilang kita sudah sakit jiwa, ya kan, kita tuh nggak benar gitu. Daripada saya mengutarakan sama manusia, saya cari Tuhan. Tuhan ini bagaimana gitu. Saya punya ketakutan dan akhirnya ya puji Tuhan dengan jangka waktu yang cukup lama saya mengalami kemerdekaan dari hal itu karena prosesnya panjang. Karena kadang saya lagi ada di suatu tempat, tiba-tiba tuh suara tuh tiba-tiba bisa datang ke sini. Coba kamu lihat ke belakang, saya nengok ke belakang, ada orang lalu tuh suara tuh bisa datang gini. Dia bawa pisau, dia mutusin. Ketakutan saya. Dan waktu itu saya belum mengerti kalau ketakutan itu darinya dari iblis. Saya belum tahu dan belum paham yang mana 2 Timotius 1 ayat 7 adalah Tuhan tidak memberi ketakutan. Sampai satu hari saya baca sebuah buku
Waktu itu saya baca bukunya Ketua Daya, Mencabut Rasa Ketakutan. Itu sangat-sangat memberkati saya. Karena dulu saya takut naik pesawat, segala macam ketakutan tuh pokoknya kayaknya menghantui saya. Sampai segitunya tante ya? Ya, saya pernah mengalami kayak gitu. Nah, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hal menanggulangi mengatasi itu benar-benar hanya firman. Ya kan? Dan firman itu menghancurkan suara-suara yang bukan suara Tuhan dia. Karena firman itu luar biasa. Saya benar-benar mengalami banyak kemenangan, banyak pemulihan dari mengenal firman, memahami firman, dan berpegang hanya sama firman. Jadi waktu saya merasa ketakutan, waktu saya mengerti 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Itu di situ saya benar-benar memerangi ketakutan yang ada di benak saya. Jadi setiap ketakutan itu datang, saya perkatakan firman. Aku patahkan, aku tolak dalam nama Yesus semua roh ketakutan. Bukan hanya ayat itu aja. Jadi untuk kita memiliki firman yang powerful, ya kan, harus banyak firman yang menjadi rema buat kita. Nah pada waktu itu karena saya dalam keadaan yang sudah tidak bisa mendapat pertolongan dari apapun juga, ya saya terus mencari firman. Jadi satu demi satu saya dapat firman, 1 Yohanes 4 ayat 4, ya kan, roh Tuhan yang ada di dalamku lebih besar daripada roh apapun juga. Jadi kalau roh Tuhan yang ada di dalam saya lebih besar, berarti roh itu bisa mengalahkan ketakutan yang ada di saya. Nah di situ saya mulai memperkatakan dan mulai menanggulangi. Lalu saya juga mulai mengerti Tuhan, ya kan, Engkau Tuhan mengasihi aku, ya kan, Tuhan Engkau perlindunganku, ya kan. Terus Mazmur 91, aku berlindung dalam naungan Tuhan sehingga malapetaka mara bahaya tidak bisa mendatangi kemahku. Jadi semua saya mulai membangun konsius firman Tuhan untuk mengalahkan semua ketakutan. Karena disitulah iman saya dibangun, di mana kalau saya berlindung dalam Tuhan saya aman. Kalau saya berlindung dalam Tuhan lalu saya aman, kenapa saya mesti takut? Di situ terbangun sedikit demi sedikit sampai tidak ada ketakutan lagi sama saya. Sampai ketakutan benar tercabut tante ya. Tapi memang nggak hanya satu firman, itu dari firman. Dan itu nggak langsung seketika juga tante, butuh waktu juga, butuh proses. Dan kadang-kadang ya kan ya, meskipun kita tahu ya, kita mesti patahkan roh ketakutan misalnya ya, tetapi kadang ada waktunya juga firman Tuhan yang lain yang harus kita yang kita harus bangun konsiusnya, yang harus kita renungkan gitu loh, bukan hanya firman ketakutan aja, ya kan, 2 Timotius 1 aja. Contoh, misalnya kadang-kadang saya lagi misalnya mengalami ketakutan sesuatu, tetapi yang datang seperti gini ayatnya, ya kan ya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak teruji, yang dipurnikan dalam dapur peleburan 7 kali. Saya tanya teman-teman saya yang tukang perak, Kadoli kalau misalnya perak itu yang sudah dimurnikan dalam dapur peleburan 7 kali itu seperti apa? Gitu, kan? Karena saya mau membangun imajinasi konsius saya akan kebenaran firman. Jadi saya ingin tahu mendetil. Ya dia bilang, oh itu sih sedikit pun udah nggak ada lagi sisanya. Jadi itu jadi benar murni, bersih, nggak ada sedikit pun. Wow. Nah di situ saya merenungkan janji Tuhan, ya kan, dahsyatnya kayak gitu, tidak ada kebohongan. Nah dari mempercayai, meyakini janji Tuhan dengan sendirinya, firman Tuhan tidak memberi roh ketakutan, semakin yakin gitu loh, terbangun keyakinannya akan tidak memberi roh ketakutan. Jadi kadang-kadang bisa firman-firman yang lain datang untuk memampukan saya mendahului setiap ketakutan-ketakutan yang pada saat itu membelenggu saya. Wow, sangat memberkati sekali. Jadi kita nggak bisa pilih-pilih firman juga tante ya. Mungkin tadi seperti yang kakak bilang bahwa kita sedang takut. Kita tidak hanya menerima firman tentang ketakutan saja, tetapi kita juga harus mengizinkan firman-firman yang lain untuk mengisi jiwa kita, untuk mengisi hati untuk kita, membangun keyakinan akan setiap janji Tuhan. Wow. Sehingga mempengaruhi alam bawah sadar kita. Bukan alam bawah sadar aja ya. Jadi ya alam bawah sadar sudah pasti kan dirubah gitu ya. Tetapi conscious kita itu kan terbangun kan ya, alam bawah sadar itu kan conscious ya kan ya. Terbangun dan mental kita pun juga terbangun juga. Seperti yang Dok katakan, pujilah Tuhan jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi kita sedang
membangun jiwanya bahwa hey dengar baik bahwa Tuhan baik. Ya, konsepnya dia bangun Wow. dan dia menanam keyakinan yang kokoh di hatinya dia. Kalau hai jiwaku, pujilah Tuhan, Iya. jangan lupakan segala kebaikannya. Dia membangun kesadaran-kesadaran akan firman, akan setiap janji Tuhan, supaya dia sungguh-sungguh hidup di dalam firman itu sendiri, dan firman itu menjadi bagian dari hidupnya dia. Karena kalau kita sudah mempunyai conscious akan setiap firman, tidak perlu dikatakan, itu tuh dengan sendirinya udah melakukan Wow, praise God. itu benar banget. Tante, mungkin di luar sana ada ibu rumah tangga yang sedang takut, atau mungkin ada anak muda yang sedang takut, atau mungkin ada para pria yang sedang takut tentang keuangan ekonomi atau mungkin masa depan. Mungkin Tante bisa bagikan sesuatu buat teman-teman luar sana yang sedang mengalami ketakutan. Ya, firman Tuhan 360 juta kali mengatakan jangan takut. Ya, saran saya bangun iman percaya dan hanya mengandalkan satu-satunya firman, jadi gini, jadi kita harus membuat firman di atas segala-galanya, ya kan? Firman di atas segala-galanya, supaya waktu kita menaruh firman di atas segala-galanya, kita akan mudah mempercayai setiap firman yang kita baca. Kebutuhan kita di dalam hidup bukan hanya ketakutan atau apapun. Kebutuhan kita tuh banyak dan semua sudah tersedia di dalam firman. Sebenarnya sih dasarnya itu. Jadikan firman di atas segala-galanya. Karena kalau kita sudah menjadikan firman di atas segala-galanya, segala sesuatunya akan mudah. Kita mudah mempercayai dan kita tidak akan digoncangkan oleh iblis yang misalnya mungkin mengatakan, itu buat orang lain, itu bukan buat kami. Itu nggak mungkin, itu mustahil. Macam-macam suara yang membuat keraguan-keraguan itu akan terlepas waktu kita menaruh firman di atas segala-galanya. Karena memang firman itu segala-galanya. Dan kita akan menjadi seorang yang kuat waktu menghadapi masalah, karena kita nggak ngerti besok kita menghadapi masalah. Tetapi kalau kita sudah tahu itu di situ, itu akan luar biasa. Kadang pun saya mengalami sesuatu yang saya tahu saya mesti melakukan ini, tapi saya nggak bisa. Tapi karena saya udah menjadikan Tuhan segala-galanya, kadang-kadang saya hanya bersalah. Tuhan, saya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti. Bukan Tuhan yang memampukan Anda, kalau misalnya kau Menjadikan firman di atas segala-galanya. dan bukan hanya firman, kita juga butuh satu, yaitu Alkitab. Karena kita tidak bisa membaca firman lalu kita pikir kita udah tahu segala-galanya, terus kita pikir dia bisa dia mampu. Kita butuh anugerah Tuhan untuk memampukan kita, karena dengan kekuatan kita akan belajar. Tetapi waktu kita menjadikan firman yang adalah anugerah dan kita minta pertolongan Tuhan untuk anugerahnya, itu akan bekerja. Oke teman-teman, saya percaya pembahasan di sana memberkati teman-teman di luar sana, dan saya percaya bahwa Tuhan akan membuat hati teman-teman merdeka, jiwa teman-teman merdeka. Seperti yang Pak Jen sampaikan bahwa kita butuh firman, kita butuh anugerah Tuhan. Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Saat dia berjumpa dengan orang kusta, dia menjamah orang itu dan kemudian dia berkata, aku mau menyembuhkan engkau, dan saat dijamah orang kusta itu menjadi sembuh. Maka teman-teman bahwa Yesus nggak jauh dengan teman-teman. Kalau teman-teman sedang takut tentang masa depan, Tuhan hadir di sana. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia bisa melihat apa yang kita tidak lihat. Kalau teman-teman sedang takut tentang keuangan, sadarlah bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia tidak akan pernah membiarkan kita. Atau mungkin buat teman-teman yang sedang sakit saat ini, saya ingin sampaikan firman tentang kesembuhan bahwa Tuhan adalah penyembuh kita. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dahulu dia menyembuhkan, sekarang dia juga tetap menyembuhkan. Dan saya berdoa buat teman-teman yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, teman-teman sudah disembuhkan. Yesus sudah menanggung setiap sakit penyakit di Kalvari,
Dan dia berkata, sudah selesai. Kamu diampuni di dalam anugerah Tuhan. Kamu dibebaskan di dalam anugerah Tuhan. Kamu diberkati dalam anugerah Tuhan. Kamu diterima, kamu dikasih karena Amin. kamu berharga di mata Tuhan. Iya. Dan mungkin buat teman-teman di luar sana yang rindu untuk kembali kepada Tuhan, dan mungkin kau berkata bahwa Kak, aku udah jauh daripada Tuhan, mana mungkin Tuhan mau menerima aku. Seperti yang tadi Tante Jen sampaikan bahwa ada anugerah Tuhan. Tuhan membuka tangannya untuk kita. Dia adalah Bapa yang baik, dia menantikan kita, dan saat kita datang kepada anugerah Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan kita ada Tuhannya bukan sekedar mengampuni, tetapi dia juga yang melupakan setiap pelanggaran kita. Dia memberikan sebuah kehidupan yang baru. Dan buat teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, yang mau sampaikan bahwa dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia memberikan sebuah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia adalah kehidupan. Kalau engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal, saya mau pastikan hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Dan buat engkau yang ingin terima Yesus, mari ikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini aku buka hatiku. Aku bersyukur karena Bapa mengutus Yesus mati bagiku. Aku menjadikan Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku bersyukur karena aku dilahirkan kembali. Aku adalah anak Allah, aku adalah anak Raja, aku adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, dan aku bersyukur aku merdeka, aku bebas di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan saat teman-teman mendoakan doa seperti ini, saya percaya teman-teman sudah dijadikan baru, dan teman-teman memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan, ada kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, thank you Tante Jen buat hari ini, dan thank you buat apa yang diberikan, sama berkati. Dan yang pastinya ini bukan video yang terakhir, pasti kita akan share lagi di video berikutnya. Thank you Tante Jen, dan thank you juga buat teman-teman semuanya. God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya.